dengan sehat. Setelah tahap pemberkasan selesai dan kalian dinyatakan lolos tahap pemberkasan, kalian akan diberikan SK CPNS yang di dalamnya memuat tanggal mulai bekerja atau TMT, nomor induk pegawai atau NIP, jabatan, pangkat dan golongan ruang, serta gaji kalian juga akan tertera dalam SK CPNS yang kalian terima. Selain SK, kalian juga akan menerima surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT. SPMT adalah surat yang menerangkan di mana kalian ditempatkan dalam satuan kerja yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. SK CPNS dan SPMT tadi biasanya disampaikan pada saat pembekalan dan lamanya waktu pembekalan tergantung dari instansi masing-masing tentunya. Di masa pembekalan ini, kalian juga akan diberikan wawasan mengenai apa saja yang ada di instansi kalian, mulai dari organisasinya, budayanya, serta tugas dan fungsi jabatan di pemerintahan. Selain itu, kalian juga akan diberikan materi mengenai apa itu PNS dan bagaimana jenjang karirnya, serta hak dan kewajibannya. Isi materi pembekalan juga berbeda di tiap-tiap instansi, akan tetapi isinya sama, berkaitan dengan pengenalan dunia pemerintahan dan PNS. Dan yang membahagiakan pada saat pembekalan adalah ketika kita diberitahu bahwa kita akan digaji sesuai tanggal mulai bekerja kita dengan besaran 80% dari gaji pokok. Secara kita pasti bahagia, belum bekerja tapi sudah dibayarkan gajinya. Dan itu adalah hal yang perlu kita syukuri sebagai CPNS. Kawan, setelah selesai diberikan pembekalan, kalian akan ditempatkan di satuan kerja yang akan dituju berdasarkan rencana penempatan sesuai SPMT. Kebetulan saat itu saya ditempatkan di sekretariat daerah, tepatnya di bagian humas. Pada saat ditempatkan pertama kali, selama hampir 1 minggu, saya diberikan orientasi atau pengenalan terhadap tugas dan fungsi, serta semua hal yang terkait dengan kehumasan. Seperti biasa, setiap pagi saya juga harus melaksanakan kewajiban saya sebagai CPNS dan sebagai bagian dari calon anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, yaitu apel pagi. Kawan, setelah saya diberikan pembekalan dan sudah resmi menjadi CPNS, sekitar 1 tahun berjalan, barulah saya mendapat surat perintah untuk mengikuti diklat prajabatan atau yang saat ini disebut dengan Pendidikan Latihan Dasar ASN atau Laskar ASN. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, waktu menunggu untuk kita diberangkatkan pelatihan dasar di tiap instansi berbeda-beda loh. Pada saat saya termasuk lama menunggu. Mudah-mudahan kalian beruntung, tidak harus menunggu lama untuk diberangkatkan pendidikan pelatihan dasar ASN. Kawan, berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap CPNS wajib mengikuti dan lulus pendidikan dasar PNS. Pendidikan ini disebut Latihan Dasar ASN atau Laskar ASN. Latsar ini mempunyai 2 jenis pembelajaran, pembelajaran on-class dan off-class. Pembelajaran on-class ini artinya kita melakukan pembelajaran di badan atau instansi pendidikan dan pelatihan atau Bandiklat. Dan untuk off-class, kita melakukan pembelajaran di kantor. Untuk lebih detailnya, nanti saya akan ceritakan di video saya selanjutnya khusus mengenai Latsar ASN.
nantikan. Pada saat kita dinyatakan lulus pendidikan latihan dasar, tidak lama lagi barulah kita dilantik menjadi pegawai negeri sipil. Dan disitulah kita menjadi bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPI. Dan status kita sudah resmi dan penghasilan yang didapat pun naik dari 80% menjadi 100% dari gaji pokok. Kawan, SK PNS dan CPNS ini tidak boleh hilang karena dokumen ini adalah salah satu syarat yang akan digunakan pada saat pensiun nanti untuk mendapatkan hak pensiun. Kawan, itulah tahapan yang saya alami dari awal CPNS sampai saya menjadi PNS. Perjalanan yang lumayan panjang ya kalau dihitung dari masa seleksi CPNS sampai menjadi PNS. Tapi semuanya terbayar dengan kebahagiaan. Dan saya doakan kalian seberuntung saya hari ini. Oh ya, saat ini saya duduk sebagai Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cilegon. Kalau saya dan orang-orang di luar sana bisa menjadi PNS, kalian pun pasti bisa apabila terus berusaha, berdoa, dan mempersiapkan diri. Dan jika kalian belum beruntung pada hari ini, kalian masih memiliki kesempatan untuk mendaftar menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan bisa mendaftar di tahun-tahun berikutnya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, teruslah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan teruslah bekerja dengan bahagia, karena bekerja bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ibu Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir. Tonton terus video-video saya berikutnya ya.